Terima kasih orang baik. Shh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua orang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan sore hari ini. Seperti biasa suasananya dalam suasana Ramadan dan sedang menantikan waktu berbuka puasa. Syutingnya sih gitu. Tayangnya jam berapa juga nggak tahu. Pasti nanti malam ya tayangnya ya. Di sini sudah jam setengah 5 sore, tepatnya di hari Kamis 6 Mei 2021, dan masih bersama Mas Tri. Kesempatan sore ini bertemu lagi bersama Big Tulus Official yang akan hadir bersama Anda, menemani kesempatan malam hari Anda bersama saya yang paling seksi, yang paling imut, yang paling kurus sepasar minggu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya. Salam jumpa dan juga salam rindu untuk semuanya. Saya sedang syuting, Mas Wardenya lagi siap-siap buat masak ya. Jadi mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan waktunya berbuka, dan kebetulan adikku tuh makannya gak ribet-ribet, syukur ada ikan asin, ada sambel wes. Jadi kalau Wardi itu bukan gimana-gimana ya, karena kami sudah terbiasa, jadi makanya simpel aja, maka masaknya ntar deket-deket mau buka gitu, jadi sedang anget-angetnya lah, intinya begitu. Dan saat ini posisi di pasar minggu sedang hujan deras teman-teman ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang jualan tetap laris manis, yang jualan di pinggir-pinggir jalan semoga tetap lancar, diberi kemudahan ya. Menunya apa hari ini kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi masak di rumah, yang lagi persiapan buat buka puasa, kira-kira apa menunya? Ada yang sayur tumis-tumisan, ada yang santan-santan, ada yang kuah-kuahan. Kalau kami hari ini rencananya mau dikuah-kuahin ya. Terong kalau mau dipotong harus ada air, nanti dia hitam. Kamu harus kasih air dulu baskomnya ya. Jadi kami hari ini mau nyambel terong sama ikan asin, mau disantan gitu. Itu favoritnya Wardi sudah. Bukan Wardi doang, kami satu keluarga tuh favorit itu. Ikan asin disantan sama terong, terus nanti rebus apa, sawi, entah rebus daun singkong. Wah, itu favorit banget pokoknya. Ada yang sama dengan saya favoritnya. Terus nasinya tuh kalau enak lagi nasinya tiwul. Sedangkan di sini nggak ada tiwul ya. Kalau zaman dulu tuh pakai tiwul, itu enak banget pokoknya. Enak, saya enak. Pokoknya diucapkan selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk semuanya yang sedang bersiap waktu berbuka. Sekali lagi dengan suasana sore hari ini yang sedang dalam kondisi hujan, dingin, adem ya, mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat buat semuanya, terhindar dari virus apapun itu, karena virus sudah mulai bermutasi dan mutasinya sudah ada di Indonesia, ditemukan di berbagai macam titik di Indonesia. Semoga segera pergi, semoga segera enyah dari sini ya. Dan ada kabar duka, ada kabar lucu ya soal mudik kemarin, yang kan mudik mau dilarang, jadi banyak yang nggak mau pulang, akhirnya banyak yang juga yang terjebak di jalan, ada yang nggak boleh, ada yang nangis, ada yang kecelakaan dan lain sebagainya. Ini sebuah cerita, mudah-mudahan sih yang bisa berkumpul dan tidak bisa berkumpul semuanya tetap diberikan kesehatan ya. Bisa pulang alhamdulillah, tidak bisa pulang ya alhamdulillah, disyukuri saja dengan apa yang sudah Allah berikan ya. Mas ucapkan semoga semua yang lagi nonton video ini, yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Mas doakan juga untuk yang belum memiliki rezeki, semoga cepat memiliki rezekinya, memiliki rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Untuk yang belum bekerja semoga lekas bekerja. Untuk yang sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk persiapan lebaran, semoga diberikan cukup, diberikan keberkahan, diberikan tenaga yang kuat sehingga bisa mengumpulkan dengan baik kebutuhan lebarannya itu ya, amin. Untuk semuanya saja, para TKI TKW, para pekerja buruh migran, aduh pokoknya semuanya aja, aku semua nangis rek kesel. Intinya saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan tetap diberi posisi yang baik, diberi rezeki yang berkah barokah melimpah, sehingga bisa untuk mencukupkan kebutuhan lebaran saudara-saudara kita di kampung ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di Indonesia tanpa terkecuali juga, untuk yang di luar negeri tanpa terkecuali juga. Tadi pagi aku WA sama Mbak Asri,
Di sini jam berapa, di sana jam berapa ternyata. Jadi jamnya itu jauh banget berbeda ya. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Kadang-kadang nontonnya pas di sini syutingnya malam, tayangnya malam, di sana ternyata siang. Kita juga nggak pernah tahu kan. Makanya Mas Tulus selalu bilang selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya ya. Abang Muhammad Ridwan yang punya Malaysia, sehat selalu Abang, bersama Ibu di sana juga, semoga Allah bersama Abang terus. Dan juga untuk Bapak Muhammad Yahya yang punya Singapura, Bapak Abdullah, Mbak Tuyati, Mbak Suprihatin, ada Mbak Sabto, Mbak Yanti yang punya Taiwan, salam dari Mas Wardi katanya ya. Terus untuk Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam juga, untuk yang di luar negeri. Kemudian Mbak Haryanti juga sehat selalu, Mas Reza Barbarshow, Mbak Yani, Mbak Ngatin, semuanya semoga selalu sehat ya. Dan seperti biasa besok Jumat terakhir di bulan Ramadan, kami masih akan bagi-bagi 50 nasi box dan juga takjil 150 nasi box, 150 takjil, pakai takjil yang akan kita bagikan besok ya. Dan seperti biasa teman-teman yang mau berpartisipasi ingin bagi-bagi rezeki, mungkin banyak ada rezeki yang memang ingin jenengan sumbangkan ke kita, boleh banget, silakan langsung klik di kolom deskripsi, di situ ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Jenengan boleh bersedekah minimal 10.000, maksimal terserah jenengan ya, di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan kalau sudah kalau sudah transfer, tolong WhatsApp konfirmasinya ke Mas Tulus ya. Mas Tulus, tadi saya sudah transfer 50.000 buat nasi box, semoga berkah, misalnya seperti itu ya. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah bersedekah, semoga Allah yang menukar rezekinya lebih melimpah, semoga Allah tukar lagi semakin banyak, dan Allah melipat gandakan pahalanya, Allah menukar dengan kesehatan, keberkahan, rezeki melimpah, dan dimudahkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Ada yang nanya sama saya tuh begini, Mbak Muyah dari Batang. Tiba-tiba WhatsApp, itu udah dari beberapa hari kemarin sih, beliau bertanya seperti ini, Mas Tulus, kalau pesugihan itu mereka ngasih duitnya, dapat duitnya dari mana? Apakah itu duit nyata atau bukan? Lalu ada yang bertanya lagi, Mas Tulus, angkat dong rumor soal Bang Gaib. Apakah Bang Gaib itu sebenarnya ada atau tidak? Ya, ada dua hal itu, dan kebetulan kayaknya sih agak sedikit bersinergi dua pertanyaan tadi, bisa kita angkat juga, bisa untuk topik pembahasan di sore hari ini. Dan satu dulu yang pertama Mas Tulus pengen bahas tentang Bang Gaib terlebih dahulu ya. Dikatakan Bang Gaib itu ada atau tidak? Sebetulnya kalau dikatakan ada atau tidak, tempat penyimpanan uang di alam gaib itu ada. Tetapi kalau dikatakan itu Bang, menurut saya sih agak kurang pas ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya mungkin jenengan pernah mendengar rumor harta karun maaf Bung Karno, harta karun maaf Pak Soeharto dan lain sebagainya. Mungkin jenengan pernah mendengar orang-orang mengatakan hal-hal seperti itu. Jadi sebetulnya di alam gaib itu memang ada sebuah titik atau sebuah bulatan tanah yang memang berisi sebuah harta benda. Tahu atau tidak, itu sebetulnya ada harta yang memang dari masa lampau, kemudian mereka selipkan atau mereka pindahkan ke alam mereka. Yang kedua adalah memang ada yang memang seperti yang kita ketahui, bangsa jin itu hobinya nyolong coy. Jadi tempat penyimpanan uang sih iya ada, maksudnya ada salah satu kayak kerajaan atau bangunan tapi isinya itu duit semua, cuman ada yang menjaga. Ada yang menjaga juga, ada yang mengasuh mereka. Akan tetapi maksudnya melindungi omset di dalam gedung itu, di dalam bangunan itu. Tetapi saya rasa ini bukan Bang Gaib ya teman-teman, karena mereka menyimpan hasil curian mereka, hasil curian di masa lampau, karena warisan-warisan dari leluhur kita. Mungkin ya, saya nggak mengilhami loh. Jadi saya nggak mau nanti jadikan video ini jadikan alasan bagi jenengan kalau Bang Gaib itu ada, terus jenengan terus nyari harta karun secara gaib. Sekali lagi begini, kalau jenengan memiliki niat tertentu mendapatkan rezeki dari jalur harta karun gaib di masa lalu dan lain sebagainya, kalau toh itu bukan rezeki jenengan, mbok sampai bledos ya nggak iso, nggak akan bisa, sampai meninggal pun jenengan nggak akan ketemu. Berbeda posisinya ketika memang jenengan itu sudah pada waktunya menerima itu. Kadang-kadang makanya ada orang yang kayak mendadak dengan tembung bongkahan segala macam, itu sudah jalurnya, sudah kehendak Allah, dan memang sudah pada posisinya, sudah waktunya mereka mendapatkan itu. Tapi kalau memang kita bukan ahli waris dari harta tadi, mbok sampai bledos utakmu ya mungkin ketemu, gak mungkin bisa. Jadi sekali lagi, jenengan memiliki obsesi pengen kaya tapi dengan jalur khusus, entah itu dengan pesugihan, dengan ngejar harta karun gaib dan lain sebagainya, itu ndak usah dikejar yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya semua orang bisa begitu, anak indigo, anak indra keenam semuanya kaya, buktinya aku belangsak wae.
Karena apa? Kita bisa melihat hartanya, kita bisa melihat uang gaibnya, tapi karena bukan hak kita, ya kita nggak bisa ngambil gitu loh. Coba kalau misalnya berpikir, kan anak indigo itu kan bisa ngelihat jin ya, bisa masuk alam gaib, kenapa nggak ngambil aja sebongkah emasnya? Ada tuh otak-otak yang berpikir seperti itu, karena mereka saking sudah puyengnya mikirin hidup, mereka cari jalan pintas buat ngambil keputusan, ngambil kesimpulan bahwa oh ini loh, begini loh, dan akhirnya orang kan bertanya-tanya, terus bertanya-tanya dan terus beranggapan atau berpikir kalau hal itu tuh memang mungkin saja bisa terjadi di dunia nyata, bisa mereka ambil. Padahal tuh tidak seperti itu. Kalau misalnya orang anak indigo tuh bisa ngambil duit gaib di dalam gaib, saya nggak mungkin miskin sekarang. Ibaratnya seperti itu. Saya tidak mengatakan saya miskin, maksudnya saya nggak akan seperti ini posisi saya gitu loh. Makanya bukan berarti dukun-dukun itu kayak dapat harta warisan dari alam gaib, bukan. Tapi mereka itu ya kerja, mereka jual jasa gitu loh. Jadi kita tidak bisa berpikir seperti itu teman-teman. Ada yang harus kita pilih, ada yang harus kita kejar, ada yang harus kita telaah dengan baik. Bang gaib, kalau kata saya yes, ada sebuah tempat yang menyimpan benda ataupun harta yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh manusia. Akan tetapi dalam hal ini kalau dibilang bank itu menurut saya bukan bank sih. Bukan bank, karena ya nggak seperti bank posisinya, hanya seperti bangunan biasa, tapi isinya tuh harta-harta dari colongan-colongan dari kalian yang dari bangsa jin yang suka nyolong atau suka mencuri. Jadi mereka itu suka bahkan ada loh orang yang nggak tahu. Nanti makanya kita akan bahas soal pesugihan itu. Dana dari pesugihan itu kira-kira penerimaannya seperti apa pada waktu itu? Maksudnya cara menerima uangnya bagaimana sih? Kok bisa mereka bisa terima uang secara nyata? Sebetulnya apakah itu uang dari bangsa jin tadi? Apakah jin itu bisa menghasilkan uang? Sebetulnya mereka tidak bisa menghasilkan uang. Secara garis besar, uang yang dikasihkan jenengan tuh ya uang hasil nyolong, uang hasil mencuri dari jenengan tadi, diputar balikan lagi, kemudian dicuri lagi, disimpan, kemudian dikasihkan jenengan. Sebetulnya perputarannya seperti itu. Saya klarifikasi, ketika jenengan mengatakan itu bank pun nggak masalah, dikatakan bukan bank pun tidak masalah. Cuma kalau bagi saya itu bukan bank, karena hanya sebatas tempat yang mungkin saja tempat yang memang hanya tempat bangunan biasa, isinya itu. Jadi satu bangunan itu berbagai macam kloter teman-teman. Ada si jin ini, jin itu yang nyimpen di situ. Jadi mereka jadikan tempat itu sebagai penyimpanan karena menurut mereka paling aman, dan itu pun nggak sembarangan orang bisa masuk, dijaga. Lalu apakah yang disimpan di situ? Yang disimpan di situ berbagai macam jenis benda berharga, dari emas, dari pokoknya harta karun segala macam semuanya ada. Semua berharga, semuanya ada, dan itu bisa menjadi wadah, itu bisa menjadi tempat bagi harta-harta yang memang sudah mereka dapatkan di masa lalu, entah dari hasil peperangan, kemudian entah dari apa, kemudian mereka simpan, mereka selipkan, yang bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya untuk mengambil jenengan-jenengan itu, buat mancing jenengan-jenengan itu yang punya pesugihan itu. Apakah mereka bisa menciptakan harta? Tidak sama sekali, jangan bodoh teman-teman. Bangsa jin itu nggak bisa ngasih duit jenengan. Yang dikasih duit jenengan itu hasil duit curian. Mereka menyimpan banyak harta dari berbagai macam titik yang tersembunyi di dalam tanah, terus diambil-ambilin sama dia, disimpan. Padahal bukan harta mereka. Jadi di masa lalu kan ada perang, ya toh? Terus ada kerajaan. Jadi mereka tuh mungkin menyimpan emas, benggol dan lain sebagainya yang mereka simpan di satu tempat itu, yang menurut saya sih bukan bank, tapi ada sebagian orang mengatakan bank gaib itu ada. Saya nggak. Kalau bagi saya sih bukan bank. Kalau bagi saya bukan bank, karena kalau bank kan berarti ada sistemnya dong, ada sistem keuangannya, kemudian ada ATM dan lain sebagainya. Soalnya dalam jin nggak ada ATM, jadi saya pikir bukan bank, tapi ada sebagian orang yang meyakini kalau itu bank. Dan apakah pesugihan tadi, kita lari ke pesugihannya teman-teman ya. Bagaimana cara mereka memberikan uang dari alam gaib tadi? Apakah betul-betul uang dari alam gaib? Apakah betul-betul uang dari uang nyata? Sebetulnya adalah uang nyata. Ya, sebetulnya uang nyata. Seperti jenengan pelihara tuyul. Apakah tuyul itu dapat dari alam gaib duitnya? Tidak. Sampai memelihara nyiblorong dan lain sebagainya, yang katanya sisiknya bisa jadi emas. Kalau sudah berhubungan jadi sisik, jadi emas misalnya. Terus kalian babi ngepet, terus jenengan dikasih duit sama si babi ngepet, padahal kan jenengan keliling sendiri. Ada yang keliling sendiri, ada yang dikelilingin sama si babi ngepetnya tadi. Kemudian tuyul, mereka tuh semua mencuri, bukan harta mereka sendiri. Jadi kalau jenengan berpikir ini harta dari jenengan sendiri, harta pribadi milik si bangsa jin, kemudian diberikan kesampaian, itu sangat salah besar.
besar sangat sekali. Jadi mereka bisa memberikan itu ya memang hasil nyuri dari bangsa lain, nyuri bandanya orang, nyuri rezekinya orang, dikasih ke kamu. Jadi kamu tuh nggak ada terhormatnya sama sekali ketika kamu jadi seorang pemelihara pesugihan. Karena pesugihan tadi yang dikasih ke kamu duit colongan juga. Sing mbok pangan gue duit colongan coy, bukan duit mereka. Makanya Mbak Muyah nanya, Mas Tulus, duit yang diberikan ke kita sebagai pelaku pesugihan, apakah itu duit nyata? Ya duit nyata, karena mereka juga nyolong duit nyata, teman-teman. Jadi mereka tuh mencuri duit nyata dari duit orang lain yang dicolong-colong itu, disimpan, kemudian dibagikan lagi, dipilih lagi, dicarikan lagi, cari sebelah sana-sana, dibagiin lagi. Jadi mereka tuh macam-macam. Mereka itu mencari harta dari berbagai macam, bahkan ada dari berbagai negara loh teman-teman. Ya, aku bahkan sempat ngintip gedung itu ada beberapa dolarnya. Nah, kan yang aneh itu kenapa kok duit lokasinya di Indonesia tapi ada dolar segala macam. Lain tidak percaya ya monggo kerso, kalau jenengan ingin mempelajari, ingin punya kemampuan khusus yang bisa melihat tempat itu nggak masalah. Akan tetapi ketika jenengan berpikir ini adalah salah satu hoak atau tidak percaya dengan hal itu nggak masalah. Cuman kalau jenengan percaya, jenengan bisa melihat sesuatu, bermeditasilah sebentar, kemudian lihatlah posisinya, dan berbagai macam jenis harta karun dari berbagai negara ada di tempat itu. Jadi mereka tuh mengumpulkan itu buat apa? Buat beli kita sebetulnya, buat beli jasad kita, buat dijadikan teman di neraka nanti, teman-teman. Makanya jangan bangga kamu punya pesugihan, kamu dapat harta dari apa yang kamu simpan, dari hasil kamu nyembah setan gitu. Terus kamu tuh bangga dengan uang yang kamu dapatkan dari hasil pesugihan tadi. Jangan bangga, karena sebetulnya yang diberikan ke uang ke kamu itu ya duit nyata, duit beneran. Akan tetapi dalam hal ini uangnya itu uang dari hasil nyolong. Jadi mereka tuh tidak bisa nyiptain uang. Mereka golek itu harta-harta karun di masa lalu yang tempat mereka nyimpan itu semuanya dicari, dikumpulkan di satu tempat, dijaga sama saudara-saudara mereka, sama anak-anak buah mereka. Kemudian ketika ada yang datang nyembah saya minta tumbal, saya ambil jasadnya, saya incar tubuhnya buat saya jadikan teman di neraka, saya kasih hartanya, karena mereka nggak butuh uang. Yang butuh uang itu kita. Kenapa mereka menyimpan uang-uang itu? Mereka menyimpan untuk menghasut kita, mengikat kita, mencari kita, mengikat diri kita, tubuh kita, sehingga mereka akan beranggapan kalau ya ini, bahwa manusia itu bisa saya beli. Jadi jangan pernah bangga sedikit pun ketika kamu memiliki harta, kaya raya, bisa haji, bisa segala macam, beli benda, beli harta sesuai mau kamu, tapi duit dari hasil pesugihan. Karena sejatinya ketika kamu sudah mendatangi tempat itu untuk mencari sesuatu, kamu sudah mengorbankan tubuhmu sendiri, sudah mengizinkan tubuhmu untuk diizinkan dihasut oleh mereka atau dimakan oleh mereka. Sehingga ini adalah sebuah imbal balik. Benar kata Bang Muhammad Ridwan bahwa beliau mengatakan tidak ada yang gratis deh di dunia ini. Karena ketika mereka sudah memberikan harta, mereka pasti akan mencari sesuatu yang minta imbalan lah, intinya itu. Ada sesuatu, duit gua kasih, lu harus ngasih sesuatu. Entah itu anak cucu lu, ada yang sampai 7 turunan loh, hati-hati loh itu. Ada yang sampai 7 turunan. Ketika mereka belum habis 7 turunan, mereka nggak akan berhenti. Jangan bangga coy. Kalau lu tuh cuma mendingan, maaf ya coy, lu tuh nggak lebih berharga dari maaf nih, dari seorang pelacur yang mencari uang dari jasa laki-laki. Udah jelas-jelas mereka jual diri, jual badan gitu loh. Jual badan, ada yang mereka jual, mereka dapat uang. Tetapi kalau kamu hanya menyembah setan, kamu ngasih badan, padahal tuh kamu tuh nggak jual apa-apa. Yang dikasih ke kamu itu tuh duit colongan juga. Jadi haram-haram juga yang kamu makan. Lebih berharga duit pelacur malahan daripada duit pesugihan. Jadi ayolah, makanya kita sudah, ini semoga jadi pelajaran buat kita semua. Kalau ya oke lah, kita tuh bisa saja melakukan banyak hal. Serius, banyak yang berbilang, Mas Tulus kan bisa ngelihat setan, bisa ngelihat jin, kenapa nggak ngelihat harta gaib aja Mas Tulus ambil? Kalau saya bisa begitu, kalau Allah mengizinkan saya begitu, saya bisa kaya raya. Saya tahu, saya bisa melihat ketika di alam gaib itu ada bank gaib lah, ada tempat penyimpanan emas dan lain sebagainya. Kita tahu, cuma sayangnya adalah kami diberi batasan untuk melakukan itu, karena kita harus menyadari betul bahwa ya kui kan bukan hak kita. Mau sampai mampu, sampai jebot ya nggak mungkin bisa, karena bukan hak kita. Cuma ketika sudah hak kita, Allah akan memberikan rezeki itu 1000 jalan. Bahkan
Ada beberapa tempat yang bisa diilhami untuk melakukan hal itu, bisa terbangun. Bahkan ada loh yang bisa menemukan harta karunia itu entah berbentuk mutiara, berbentuk berlian dan sebagainya. Itu tuh sebetulnya kayak residu energinya mereka tertarik sendiri karena sudah waktunya, sudah posisinya. Jadi kalau aku tuh ndak kenggoh. Saya tuh dengar orang, saya mau tirakat ke tempat sana, bla 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 bla, saya mau cari ini. Terkecuali makanya sekarang tuh banyak titik di Indonesia yang dijadikan tempat mereka nyari emas. Ada di daerah saya tuh di dekat Sungai Sumur kalau nggak salah, di daerah Palembang. Itu tuh sampai sekarang karena dulu bekas kerajaan Sriwijaya, masih banyak orang yang nyari emas. Nanti ada yang nemu gelang, ada yang nemu keris tapi emas, ada yang nemu apa itu? Kayak gini-gini tuh apa namanya sih? Itulah pokoknya yang begitu itu bando-bando emas segala macam. Jadi kalau tempat yang seperti itu tuh berarti memang belum tercover. Sekali lagi, mereka itu hanya mengambil residu energinya. Tapi ketika tempat itu tereksplor sama orang, dieksplor sama manusia dan mereka tuh bisa menemukan, mereka bisa ketemu secara nyata. Jadi ndak kenapa-napa, mereka bisa ketemu secara bisa keangkat begitu aja meskipun sebetulnya mereka itu di alam lain. Tapi mereka hanya dipindahkan sementara. Tapi ketika Tuhan sudah menghendaki ada orang yang nyari, ada orang yang nambang, ya tetap ketemu gitu loh ya. Oke, Mbak Muya dan juga yang sudah bertanya di Instagram di @bitulus_bibro, terima kasih banyak. Semoga jawabannya bisa menambahi wawasan kita, memberikan wawasan buat kita, dan semoga hari ini bisa video ini bisa menambah wawasan bahwa oke lah, nggak ada bangga-bangganya kok duit banyak dari hasil pesugihan, itu nggak ada ya toh. Ya bukan berarti saya katakan melacur lebih baik terus oh iya daripada saya jadi pesugihan berarti saya melacur, tidak juga seperti itu. Tetapi dalam hal ini kita harus tahu batasan bahwa sebetulnya setan ini menipu awake dhewe, cuma menipu kita dengan hasil seakan-akan kita diberikan harta yang melimpah, padahal suatu ketika anak cucu kita akan diambil. Kebahagiaan kita tuh kan diambil pelan-pelan sama dia. Ujung-ujungnya dirimu juga yang terjaminkan untuk menjadi budak mereka di alam sana. Jadi jangan segampang itu ngambil keputusan cuma gara-gara kamu susah, kamu ingin membuktikan ke semua orang kamu pengen kaya terus kamu ngambil jalur lain. Jangan. Cukupkan dirimu dengan apa yang sudah kamu punya saja. Oke? Mudah-mudahan menambah wawasan kita hari ini, dan terima kasih banyak sekali buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Untuk yang mau sedekah, caranya gimana? Klik di kolom deskripsi dan nomor rekening biar atas nama Tulus Rianto. Insya Allah besok ketemu lagi sama Mas. Mas mau masak dulu ya. Udah jam 5 aku belum masak soalnya ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Semoga sehat, semoga berkah. Semangat buat yang lagi nyari kebutuhan buat lebaran, semoga tercukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pagi, siang, sore dan juga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.